Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Syifa dengan NPM 067 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang teori pemikiran dari John Locke. Sebelum saya masuk ke apa aja sih teori pemikiran dari John Locke, saya akan bahas terlebih dahulu latar belakangnya. John Locke sendiri lahir di Somersetshire, Inggris pada tanggal 29 Agustus 1932. Ia merupakan seorang filsuf dan ahli fisika, dan juga ia dianggap sebagai empiricism pertama di Inggris. Nah, ia juga banyak sekali disebut-sebut sebagai bapak liberalisme klasik, yang memberikan banyak sekali perubahan dan kontribusi dalam hal epistemologi dan filosofi politik. John Locke sendiri hidup di dalam kondisi sosial politik yang kurang kondusif di Inggris pada saat itu. Terjadinya krisis politik antara pihak kerajaan dan pihak parlemen yang memicu berbagai macam masalah sosial. Orang tua Locke sendiri merupakan seorang ahli hukum yang pada saat itu memihak ke pihak yang menentang kerajaan yang dipimpin oleh King Charles. Nah, karena kondisi sosial politik yang kurang kondusif ini, membuat John Locke semakin terdorong untuk memahami dan mencermati realitas politik yang ada, sehingga ia sangat aktif di berbagai gerakan politik di kampusnya. Ya, John Locke merupakan seorang mahasiswa di Oxford University. Ia merupakan seorang mahasiswa yang aktif di gerakan politik dengan tujuan untuk membangun kreativitas dan kepekaan mahasiswa dalam bidang politik. Nah, karena keaktifannya ini, Locke lulus dengan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1656 dan Master of Arts 3 tahun setelahnya. Kemudian, Locke mengabdikan dirinya di alma maternya sebagai pengajar sekaligus tutor bagi siswa Christ Church di bidang filsafat dan etika. Namun, karena ia sangat dicurigai oleh pihak kerajaan, membuat ia harus mengungsi ke Belanda. Ia mengatakan selama ia 8 tahun di Belanda ini, ia mendapatkan banyak sekali pengalaman intelektual. Dengan puncaknya itu pada saat ia berhasil menerbitkan karya berupa Essay of Human Understanding, Toleration, and Education. Nah, karena karyanya ini begitu terkenal sehingga terdengar di telinganya William and Mary of Orange, yang pada saat itu merupakan raja dan ratu di Inggris, menjadi terpukau. Nah, berkat mereka kedualah Locke dapat kembali lagi ke Inggris. Nah, selama di Inggris, Locke menghabiskan waktunya untuk menjadi pegawai negeri dan menjawab berbagai persoalan politik yang dikirimkan melalui pos ke rumahnya. Hingga ia meninggal pada tahun 1701 di High Lever, Britania Raya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke teori pemikiran John Locke. Di sini saya akan membahas tentang 3 teori pemikiran John Locke. Yang pertama, sosiologi menurut filsafat John Locke. Yang kedua, teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke. Yang ketiga, yaitu kebebasan hak milik dan pemisahan antar negara dan agama. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu sosiologi menurut John Locke. Menurut John Locke, apapun yang dipikirkan oleh akal adalah ada hubungannya dengan kenyataan yang ada. Locke juga mengemukakan bahwa pada dasarnya akal itu bersifat kosong, sehingga ia bisa diisi dengan informasi-informasi yang dikirimkan oleh panca indera kepadanya. Nah, dengan inilah latar belakang John Locke mengeluarkan teori tabula rasa. Dan ternyata dengan teori ini membuat banyak sekali perubahan di bidang sosiologi, sehingga sosiologi ini dapat disebut sebagai suatu ilmu pengetahuan yang modern. Oke, yang kedua, yaitu teori pemikiran pemisahan kekuasaan negara atau pembagian kekuasaan negara. John Locke telah memaparkan berbagai macam teori serta rumusan tentang macam-macam kekuasaan negara. Sejarah kekuasaan negara sendiri sudah muncul berabad-abad silam. Oke, kekuasaan negara itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Pemisahan kekuasaan negara di suatu negara itu sangat diperlukan agar tidak terjadinya kekuasaan yang absolut atau mutlak seperti yang terjadi di sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. John Locke membagi kekuasaan negara itu menjadi 3. Yang pertama, eksekutif, yaitu untuk tugasnya untuk kekuasaan menjalankan undang-undang. Yang kedua yaitu legislatif, kekuasaan untuk membentuk atau membentuk undang-undang. Yang ketiga yaitu federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu kebebasan hak milik dan pemisahan antara agama dan negara. Menurut John Locke, secara alamiah, manusia adalah baik dan bebas untuk menentukan dirinya dan menentukan hak miliknya dengan tidak tergantung pada hak milik orang lain. Manusia sendiri juga punya batasan untuk tidak membunuh sembarangan atau merugikan orang lain. Ada hukum alam pastinya di mana manusia itu tidak boleh mengambil lebih dari apa yang dibutuhkannya. John Locke juga berpendapat bahwa seorang manusia untuk memiliki hak pribadinya dengan benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir.
Oke, sekarang pemisahan antara agama dan negara. Kenapa John memisahkan antara agama dan negara? Karena menurut John wewenang dari keduanya itu berbeda. Tujuan dari negara adalah untuk menyukseskan atau melindungi hak-hak warga negaranya di dunia. Sedangkan tujuan dari agama adalah untuk mengusahakan keselamatan jiwa manusia di saat di akhirat atau di alam kekal setelah kematian gitu. Jadi menurut John wewenang antar keduanya ini berbeda. Kalau wewenang dari negara ini bersifat duniawi atau bidangnya itu bergerak di kehidupan duniawi, sedangkan agama ini bersifat akhirat atau menyukseskan atau mengusahakan keselamatan jiwa manusia itu setelah kematian, seperti itu. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.